Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian untuk Madrasah Perempuan yang sebelumnya membahas tentang mengapa perempuan harus menutup aurat ke seluruh tubuhnya sejak usia balik, pada awal keluarnya darah haid sampai berhenti haid yang dikenal dengan usia menopause. Karena pada saat itu, pada umumnya perempuan sudah memasuki usia lanjut. Namun dengan keluasan dalam Islam bahwa bagi perempuan yang sudah usia lanjut itu ada dua pilihan. Yang pertama, diperbolehkan jika tidak menggunakan kerudungnya secara sempurna karena berkurangnya daya tarik bagi syahwat laki-laki. Yang kedua, jika tetap menggunakan sesuai yang disyariatkan oleh Allah, maka itu akan tetap terjaga kehormatan perempuan itu, dan apabila menggunakan perhiasan emas atau permata, tentunya akan terjaga keamanan bagi perempuan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Nur ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawa'idu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinati wa ayyasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin nikah lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada pembahasan tentang mengapa Allah melarang tabarruj bagi perempuan. Tabarruj adalah berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. Tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan segala yang dapat mengundang syahwat laki-laki, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Menurut Imam Bukhari, bahwa tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang menampakkan kecantikannya kepada orang lain yang tentunya bukan mahramnya. Di antara ciri-ciri tabarruj yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, menurut Mujahid, bahwa perempuan yang keluar rumah dan berjalan-jalan di antara kerumunan laki-laki. Sedangkan menurut Qatadah,
bahwa perempuan yang berjalan berlenggak-lenggok dan penuh gaya dan kegenitan. Sedangkan menurut Ibnu Najih bahwa tabarruj itu perempuan yang memakai wangi-wangian di tempat umum yang di situ dominan laki-laki. Berdasar para pendapat di atas bahwa ciri tabarruj adalah keluarnya perempuan dengan aneka dandanan dan tampil untuk mengundang syahwat terhadap yang bukan mahramnya. Di antara larangan tabarruj berdasar pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama menyambung rambut. Larangan ini termasuk kalau zaman dulu memakai konde, rambut palsu, menambah atau menanam rambut bulu mata. Sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sa'alatim ra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna banati asabat hal hisbatu fa amraka sya'ruha wa inni zawwajtuha afa asilu fihi. Ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuan saya ada suatu penyakit sehingga gugurlah rambutnya, dan saya akan nikahkan dia. Apakah boleh saya nyambung rambutnya? Faqalah, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasilatah wal mustawsilatah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Yang kedua, mencukur alis. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menghiasi alis agar lebih indah, yang meliputi beberapa cara, dengan cara menipiskan alisnya dengan mencukur, kemudian diganti dengan pensil alis, atau bisa jadi sampai ada yang melakukan dengan mentato alisnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisatah wal mutanammisatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya dan minta dicukur alisnya. Yang ketiga, memanjangkan kuku. Memanjangkan kuku itu melawan sunnah fitrah. Pentingnya potong kuku ini adalah untuk menjaga kesucian, sebab kuku yang dibiarkan dan dipelihara agar panjang, tidak ada jaminan bahwa orang tersebut terbebas dari najis di sela kuku yang panjang itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, qallim adzafaran fa inna syaitana yaqidu ala ma tala minha. Wahai Abu Hurairah, potonglah, pendekkanlah kuku-kuku, sesungguhnya setan mengikat kuku yang panjang itu. Pada
perkembangan zaman. Bukan hanya dipanjangkan, namun ada perempuan yang kemudian mewarnai kukunya dengan puitek yang tentunya menutup. Nanti kalau berwudu maka sama dengan tato, tentunya air tidak akan masuk ke dalam pori-pori. Jadi bukan hanya sekedar masuk tabarruj, kesempurnaan berwudu atau mandi. Yang keempat, operasi kecantikan. Operasi merubah bentuk tubuh yang telah diciptakan oleh Allah, termasuk operasi plastik merubah muka, hidung agar lebih mancung, dan lain-lain sebagainya dengan tujuan untuk mempercantik diri adalah tergolong yang dilarang oleh syariat karena merubah ciptaan Allah. Kita perlu merenung, memahami firman Allah yang pertama pada Quran surat Ali Imran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang dikehendakinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu pula pada Quran surat Al-Infitar ayat 7 sampai ayat 8 sebagai peringatan buat kita, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Maka kegiatan merubah dengan tujuan untuk mempercantik diri tentunya akan menghilangkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan susunan, dengan tatanan tubuh yang begitu seimbang, yang semuanya itu tentunya ada manfaat yang perlu kita syukuri. Adapun apabila tujuan merubah ini karena untuk berobat, untuk kesehatan, atau menghilangkan penyakit, hal ini dibenarkan oleh syariat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, muslimah dengan mode yang berkembang seperti memakai bermacam-macam wewangian, memotong dan mewarnai rambut, memakai perhiasan dan lain-lainnya, itu semuanya tentunya tidak akan dilarang asalkan motif dan cara tersebut dilakukan secara benar. Sebagaimana Islam menetapkan batasan yang ketat kepada seorang muslimah dalam berhias dan berpenampilan. Seorang muslimah dilarang menampakkan perhiasan kepada umum kecuali apa yang bisa dilihat, yaitu muka dan tangan, termasuk melakukan aktivitas apapun yang dapat menarik perhatian laki-laki di jalanan, di kantor. Dengan mempercantik diri sampai melakukan perawatan yang justru menempatkan pada posisi Allah melaknatnya, ketika Allah menyampaikan lewat Rasulnya kata laknat, itu tentunya berkait dengan kemurkaan Allah. Maka bagi para salon kecantikan muslimah
para perias, ini tentunya diperlukan kreativitas yang begitu canggih, namun tetap memperhatikan bagaimana syariat mengaturnya. Jadi tidak harus mentatu alis, mencukur alis, ya, tidak harus menambah bulu mata, namun bagaimana disiasati agar inner beauty itu justru muncul dari hati perempuan muslimah yang penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Tuhannya, sehingga muslimah yang rajin beribadah tentunya akan memunculkan aura dari bekas air wudhunya. Ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai perempuan. Mudah-mudahan kajian kali ini menjadikan kita sebagai perempuan untuk banyak introspeksi diri, sehingga bisa dibedakan perempuan muslimah yang penuh ketaatan, yang berakidah benar, dan berupaya berkompetisi, berfastabiqul khairat menuju ketakwaan. Itulah yang menjadi harapan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah yang telah menurunkan Rasul kepada kita dan berjuang, salah satunya memperjuangkan, mendudukkan kembali perempuan pada derajat yang sebenarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.